Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rita Ansya dari kelompok 1 PL Pro. Di sini saya akan mengerjakan langsung bab strak yaitu di nomor 4. Di sini disuruh untuk membuat program untuk menyimpan data mahasiswa berupa nama, IPK, jalur masuk menggunakan strak. Jalur masuknya berupa SNBP, SNBT, Mandiri. Lalu ketiga jalur masuk ini memiliki UKT yang berbeda. Namun UKT-nya itu nggak diinput oleh user, melainkan ditentukan oleh program. Nah, tampilkan juga nama dan IPK mahasiswa dan IPK mahasiswa dengan IPK tertinggi. Ini untuk contoh inputnya. Ini nama IPK jalur masuk, lalu UKT-nya ini bisa dilihat beda ya antara SNBP, SNBT sama Mandiri. Nah, terus dia juga nampilin IPK tertingginya diperoleh oleh siapa, terus IPK-nya itu berapa. Nah, langsung aja kita ke programnya mungkin. Nih. Nah, pertama itu kita pakai input IOStream. Ini tuh gunanya untuk biar kita memanggil library IOStream agar kita dapat menggunakan si in dan si out. Lalu ada input Iomanic, ini tuh gunanya agar kita dapat menggunakan nih SETW. Ini tuh gunanya biar tampilan di program itu bisa apa ya, rapi gitu, kayak jadi berbentuk tabel. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak yang bentuk tabel banget, tapi dia tuh kayak ngeset kalau misalnya misal bagian A tuh itu tuh misalnya ada 10 kotak gitu, tapi kotaknya tuh enggak yang kelihatan. Kalau misalnya mau kelihatan ya bisa sih diatur oleh pengguna, tapi di sini aku cuma ngatur jaraknya aja biar antara satu tabel itu dia konsisten gitu. Jadi ini tabel 1, tabel 2, kolom 3 gitu, itu sejajar. Nah, selanjutnya ini ada using namespace std. Seharusnya aku jelasin using namespace std ini agar kita nggak perlu nulisin std titik 2 di setiap penggunaan in dan cout. Lalu, nah, sini aku ada membuat struct mahasiswa. Itu artinya aku membuat tipe data baru yaitu bernama mahasiswa yang isinya itu ada nama bertipe string, IPK bertipe float, jalur yang juga bertipe string, lalu UKT yang bertipe integer. Nah, lalu masuk ke in main, ini kita mulai program pakai buka kurung kurawal, lalu kita deklarasi variabel, yaitu ada variabel n, i, dan max bertipe integer. Lalu di sini aku see out atau menampilkan atau mencetak masukkan jumlah mahasiswa ke layar. Selanjutnya kita masukkan nilai n-nya yang disimpan si jumlah mahasiswa ini disimpan di n gitu. Nah, selanjutnya aku mendeklarasi bukan deklarasi. Di sini aku membuat tipe array yaitu mahasiswa yang artinya ini tuh bisa menyimpan sampai 100 mahasiswa. Jadi kayak ada mahasiswa di kamar ke 0, ke 1, dan seterusnya. Nah, lalu selanjutnya ini aku ada masuk ke perulangan yaitu untuk i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, ini tuh maksudnya kita mengulang sebanyak n. Nah, di sini kita bakalan nyetak nama. Nah, lalu di sini MI nama, kita disuruh sini input MI nama, yang artinya data mahasiswa ke I di bagian nama. Nah, selanjutnya misalnya di kamar 0 kita input nama. Selanjutnya kita tampilkan jalur SNBP atau SNBT atau Mandiri. Kita input jalur mana gitu dan si nama itu. Lalu
kita see out IPK dari si eh, MI dari si ke I itu IPK-nya berapa gitu. Lalu dia cek kondisi. Apakah MI jalur sama dengan SNBP? Kalau misalnya iya, berarti MI UKT-nya itu diisi sama 10. Kalau misalnya bukan SNBP, berarti dia cek lagi else if MI jalur sama dengan SNBP, maka MI UKT-nya diisi sama 15. Dan jika bukan keduanya, maka MI UKT diisi sama 20. Nah, ini enter. Lalu di sini kita, nah ini yang kata aku tadi SPTW tadi, yang biar apa sih dalam bentuk tabel gitu. Nah jadi kalau SETW itu kayak mengatur lebar kolom gitu. Nah sedangkan left ini biar eh, letak si teksnya itu rata kiri gitu. Nah, di sini si out left artinya di kiri. Nah, SETW ini untuk si nama berarti lebar kolom dari nama itu sebesar 10 gitu. Terus untuk EPK juga SETW 10 yang artinya lebar kolomnya itu 10. Dan sedangkan untuk jalur masuk kan ini bisa dilihat agak lebih panjang jadi itu 15 sedang lalu UKT itu kayak sisanya lah gitu. Lalu kita set bahwa nilai max itu sama dengan 0. Lalu untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Nah, kita see out atau menampilkan data dari yang udah kita input tadi. Lalu, dia masuk ke pengecekan kondisi. Jika MI IPK lebih besar dari M max IPK, berarti nilai max itu diisi sama si I. Nah, lalu kita see out IPK tertinggi diperoleh oleh siapa? Yang yang dimana itu diisi sama nilai MX nama. Lalu kita cetak dengan IPK yang diisi sama MX IPK. Mungkin bisa kita lihat programnya. Misalnya jumlah mahasiswanya misalnya 3. Namanya siapa? Misal A. Jalurnya SNB. Berikutnya misal 3 titik dan ini B ya jalurnya mandiri BK-nya 3,92 ini C jalur SNB C IPK-nya 3,93. Nah, nah jadi bisa dilihat ini. Nah, jadi kayak berbentuk tabel tapi nggak ada garis-garisnya aja minusnya. Tapi tetap terlihat rapi. Mana ini di nama itu ada ABC, IPK-nya ini sesuai namanya masing-masing. Terus jalur masuknya ini LMBP itu 10 katanya. Kalau Mandiri itu 20 dan SNBT itu 15. Nah, jadi dia nyetak lah IPK tertinggi diperoleh oleh A. Terus dengan IPK 3,95. Nah, untuk menjelaskan programnya itu, nah jadi program ini adalah program untuk mendata beberapa mahasiswa menggunakan struktur yang berisi nama, IPK, jalur masuk, dan UKT. Program dimulai dengan memanggil library IOStream dan IOManip serta menggunakan namespace std agar perintah input dan output dapat digunakan. Fungsi main dibuka sebagai tempat seluruh proses dijalankan. Selanjutnya, program mendeklarasikan variabel NI dan max bertipe integer. Program kemudian meminta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa yang akan didata. Setelah itu, program membuat array struktur mahasiswa dengan kapasitas maksimal 100 data. Program melakukan perulangan I dari 0 sampai I kurang dari N untuk menginput data setiap mahasiswa berupa nama, jalur masuk, dan IPK.
Berdasarkan jalur masuk, program menentukan UKT, yaitu jika jalur SNBP maka UKT-nya 10, SNBT maka UKT-nya 15, dan selain itu maka UKT-nya 20. Setelah semua data dimasukkan, program mencetak tabel data mahasiswa dengan format rapi menggunakan SSW. Kemudian program mencari IPK tertinggi dengan membandingkan setiap IPK mahasiswa menggunakan variabel max sebagai indeks. Setelah berulang terus sekali, program mencetak nama mahasiswa dengan IPK tertinggi beserta nilainya. Lalu program pun berakhir. Nah, untuk berikutnya itu kita deklarasi si struct mahasiswanya yang isinya ada nama, bertipe char, IPK bertipe float, jalur bertipe char, dan UKT bertipe integer. Nah, dari si tipe data mahasiswa ini ada variabel M yang besarnya 100 kamar gitu. Lalu ada variabel N Emax bertipe integer. Lalu kita bikin, kita write masukkan jumlah mahasiswa, lalu kita input N. Lalu untuk I sama dengan 0 to N min 1, maka kita bakalan input nilai MI nama, MI jalur, dan MI IPK. Lalu dia cek kondisi. Jika MI jalur sama dengan SNBP, maka MI UKT diisi sama 10. Kalau jika else if MI jalur sama dengan SNBP, maka MI UKT diisi sama 15. Jika bukan keduanya, maka else MI UKT diisi sama 20. Lalu it was plus. Setelah itu kita set maka nilai max itu diisi sama 0. Nah, untuk I sama dengan 0 to N min 1, maka dia bakalan nampilin si nih MI nama, MI IPK, MI jalur, dan MI UKT. Lalu dia cek kondisi. eh, Jika MI IPK lebih besar dari M max IPK, maka max diisi sama I yang setara gitu. Lalu dia I plus plus, lalu dia nyetak si M max nama sama M max IPK. Lalu program pun selesai. Untuk flowchart-nya itu ada di mana ya? Ini. Nah, ini. Pertama kita start pakai opal, lalu kita input nilai N, dan di sini dia masuk ke perulangan for I sama dengan 0 to N min 1, maka dia bakal input nama, jalur, dan IPK. Nah, kalau udah dia bakalan cek kondisi. Jika MI jalur sama dengan SNBP, maka UKT 10. Jika MI jalur sama dengan SNBP, maka UKT-nya 15. Kalau misalnya selain keduanya itu, maka langsung dia UKT sama dengan 20. Nah, setelah itu dia bakal I plus plus, I plus plus, I plus plus. Setelah I plus plus, dia balik lagi ke cek si kondisi for tadi. Kalau misalnya si kondisi I sama dengan 0 to N 1 ini salah, dia bakal ngeset bahwa nilai max sama dengan 0. Setelah itu dia bakal masuk ke for lagi. Untuk I sama dengan 0 to N 1, kita bakal disuruh input nama, dia bakal nanti si nama, jalur, sama IPK. Dia cek kondisi lagi. Eh, Jika apakah MI IPK lebih besar dari M max IPK? Kalau iya, berarti nilai max sekarang nih sama nilai I. Lalu dia bakal I plus plus. Tapi jika kondisi yang MI IPK lebih besar dari M max IPK ini salah, dia bakal langsung I plus plus. Setelah I plus plus, dia bakal cek ke for I lagi. Dan ketika kondisi for I sama dengan 0 to N 1 ini salah, dia bakalan nyetak IPK tertinggi diperoleh oleh yang diisi sama MX sama. Lalu kita enter dengan IPK yang diisi sama variabel MX IPK. Lalu program pun selesai. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai program nomor 4. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan selama saya menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.